"Tuan, apakah Anda datang untuk mati dengan setelan mahal itu?" Di ujung tebing di pesisir selatan Jawa, pewaris konglomerat senilai 5 triliun rupiah terikat di kursi roda, ditinggalkan di tengah hujan. Saat Bunga mempertaruhkan nyawanya untuk menariknya, bibir pucat pria itu bergetar. Namun, 3 hari kemudian, sekelompok pria berjas hitam mulai menyisir setiap sudut desa. Pernah lihat orang lumpuh di kursi roda? Yang lebih mengejutkan adalah berita malam itu. Pamannya dengan air mata berduka atas kematian keponakannya, dielu-elukan bak pahlawan. Siapakah sebenarnya yang mendorong pria ini ke tepi tebing? Kisah mengejutkan apa yang akan terungkap di hadapan mereka berdua? Sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like. Malam itu, badai dahsyat seolah hendak menelan segala yang ada di dunia. Sedan hitam yang melaju di sepanjang jalan raya pantai selatan tampak genting, seolah-olah bisa terguling ke bawah tebing kapan saja. Tangan Pak Budi, sekretaris yang duduk di kursi pengemudi, pucat pasi. "Apa yang akan kulakukan?" Ke-10 jarinya yang mencengkeram kemudi bergetar hebat, dan pupil matanya melebar karena ketakutan. Ia terus-menerus melirik ke kaca spion. Di kursi belakang, seorang pria berjas paling mewah terkulai tak sadarkan diri. Dia adalah Aditya Wijoyo, putra sulung dan pewaris utama Wijoyo Pharma. 1, 2 mata Pak Budi memerah. Setiap kali melihat wajah pucat Aditya di kaca spion, kenangan masa lalu berkelebat seperti lentera. Tangan yang hangat menyodorkan kopi saat ia lembur, kepedulian yang diam-diam memberikan amplop saat ia khawatir tentang biaya rumah sakit ibunya, hingga suara lembut yang selalu menggunakan bahasa formal kepada karyawan. Kini, ia sedang dalam perjalanan untuk membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Di ujung tebing pantai yang sepi, hanya papan peringatan awas batu jatuh yang tampak menakutkan di bawah sorot lampu depan. Pak Budi perlahan menginjak rem. Pak Budi memaksa kakinya yang gemetar untuk turun dari mobil. Ia mengeluarkan kursi roda dari bagasi, dan dengan susah payah membukanya di tengah hujan. Engsel yang berkarat berderit saat kunci pengamannya terpasang. Begitu pintu belakang dibuka, tubuh Aditya nyaris terjatuh. Pak Budi bergegas menahan tubuh bagian atas Aditya. Aditya lemas tak berdaya seperti boneka. Pak Budi menempatkan Aditya di kursi roda dan mulai mendorongnya ke arah tebing. Roda-rodanya terperosok ke dalam lumpur, dan setiap langkahnya terasa licin, memaksanya mengerahkan seluruh tenaga. Akhirnya, mereka tiba di tepi jurang tempat ombak mengamuk. Di bawah sana, lautan hitam legam menganga, siap menelan. Meskipun roda kursi roda tampak tertancap dalam di lumpur seolah-olah terpaku, tanah yang basah kuyup oleh hujan semakin gembur. Situasi itu bisa runtuh kapan saja. Pak Budi tidak sanggup mengambil langkah terakhir. Mendorongnya langsung dengan tangannya, hanya itu yang tidak bisa ia lakukan. Ia berlutut dan menyelimuti kaki Aditya. Tangannya yang gemetar merapikan ujung selimut, dan akhirnya air mata yang ditahannya pun pecah. "Maafkan saya, Tuan Muda. Hanya ini yang bisa saya lakukan." Pak Budi bergegas masuk ke mobil, seolah melarikan diri, menyalakan mesin, dan menginjak gas. Ban mobil selip, memercikan lumpur, sebelum akhirnya berhasil bergerak maju. Lampu belakang mobil yang berwarna merah perlahan menjauh ditelan hujan. Di atas tebing, hanya Aditya yang tersisa, duduk sendirian di kursi rodanya. Hujan deras tak henti-hentinya mengguyur tubuhnya, dan tanah di bawah kursi roda mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, tanah di bawah roda kiri ambles. Kursi roda itu miring ke arah laut. Ombak hitam pecah menjadi buih putih di bawah tebing. Sementara itu, Pak Budi yang melaju di tengah hujan mengangkat telepon genggamnya dengan tangan gemetar. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara rendah. "Sudah saya bereskan, Pak Wakil Direktur. Jasadnya pun akan sulit ditemukan." Itu adalah kebohongan, rasa bersalah karena tidak bisa mendorongnya dengan tangannya sendiri. Sebuah laporan palsu yang menyembunyikan secercah harapan bahwa mungkin Aditya akan selamat. Begitu telepon ditutup, Pak Budi membenturkan keningnya ke kemudi. Klakson berbunyi, tetapi ia tidak punya waktu untuk peduli. Raungan seperti binatang buas keluar dari dalam tenggorokannya. Menelan isak tangis itu, sedan hitam itu menghilang ke dalam kegelapan. Hujan semakin deras. Mungkin karena rangsangan itu, efek obat perlahan memudar dan Aditya membuka matanya. Dalam pandangannya yang kabur, tidak ada yang terlihat.
Tubuh bagian bawahnya mati rasa, dan tubuh bagian atasnya masih lumpuh sehingga ia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Barulah saat itu ia menyadari bahwa ia telah ditinggalkan di tepi tebing. Kecelakaan lalu lintas setahun yang lalu dan senyum pamannya yang setiap malam memberinya obat yang disebut sebagai pereda nyeri berkelebat di benaknya. Sekarang ia tahu apa yang tersembunyi di balik senyum ramah itu. KRAKK. Terdengar suara tanah runtuh dan kursi roda itu miring lebih jauh. Lautan yang gelap gulita bergelombang seolah siap menelannya. Kematian sudah di depan mata. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi ia bahkan tidak bisa berteriak. Pada saat itu, Bunga, seorang wanita yang tinggal di desa nelayan terdekat, sedang dalam perjalanan pulang dengan truk tuanya. Ia baru saja memeriksa gudang di tepi pantai untuk persiapan menghadapi badai. Tiba-tiba, Bunga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siluet seseorang yang duduk di kursi roda tampak samar-samar di tengah hujan. Salah lihat? Hantu? Bunga menggelengkan kepalanya, tetapi perasaan tidak enak yang tak bisa dijelaskan membuatnya memutar kemudi. Itu karena pikiran bahwa mungkin nyawa seseorang dipertaruhkan. Melompat keluar dari mobil, Bunga berlari tergesa-gesa menembus badai hujan menuju kursi roda. Kakinya terperosok lumpur dan hujan membasahi wajahnya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Aditya melihat sosok yang mendekat dalam pandangannya yang kabur. Malaikat maut, atau malaikat penyelamat, bibir Aditya yang pucat pasti bergetar. Apakah ini akhir dari segalanya? Tepat pada saat itu, tanah benar-benar runtuh dan kursi roda itu nyaris jatuh ke bawah tebing. Bunga melompat dan menyambar pegangan kursi roda. Hah, erangan keluar dari mulut Bunga. Berat seorang pria dewasa dan kursi roda sekaligus membebani lengannya. Meskipun terpeleset di tanah basah, ia menariknya ke belakang dengan sekuat tenaga. Selangkah demi selangkah, kursi roda itu perlahan-lahan ditarik ke arah jalan. Setelah menariknya ke tempat yang aman, Bunga menepuk-nepuk pipi Aditya untuk memeriksa kesadarannya. Setelan yang basah kuyup namun masih memancarkan kilau samar. Tangan yang halus dan putih tanpa kapalan kontras dengan tangan kasar Bunga. Bunga menatap mata Aditya dalam-dalam, tampak putus asa, tetapi di lubuk hatinya, naluri untuk bertahan hidup masih bersinar redup. Bunga mengeluarkan ponselnya dan hendak menekan 119, tetapi berhenti. Bekas ikatan di pergelangan tangan, bau obat dari mulutnya, dan situasi ditinggalkan di tepi tebing. Ini bukan kecelakaan biasa. Ia teringat insiden kapal karam tempo hari. Hanya Pak Lurah yang melapor yang mendapat masalah, dan polisi menutup mata setelah menerima uang suap. Kepala polisi di desa ini adalah sekutu para tokoh masyarakat setempat. Anda sedang dikejar seseorang, kan? Aditya tidak menjawab, hanya kelopak matanya yang bergetar samar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Bunga memasukkan ponselnya ke dalam saku. Polisi di desa ini tidak bisa dipercaya. Kalau melapor, Anda akan mati. Bunga mulai memindahkan Aditya ke truknya. Berat seorang pria dewasa yang terkulai lemas di luar dugaan. Dengan mengerang, ia menyandarkan tubuh bagian atas Aditya ke kursi penumpang terlebih dahulu, lalu dengan sisa tenaganya mengangkat kakinya satu persatu dan dengan susah payah memasukkannya ke dalam. Kursi roda itu dilipat dan disembunyikan di bawah penutup bak truk. Sebuah tindakan naluriah untuk tidak meninggalkan bukti. Saat pemanas dinyalakan, sedikit warna kembali ke wajah pucat Aditya. Bunga memeriksa kaca spion untuk melihat apakah ada mobil yang mengikuti saat ia menuju rumah. Setibanya di rumah dan membaringkan Aditya di kamar, Bunga menatapnya dan berkata dengan lirih. Mulai sekarang, Anda adalah orang yang sudah mati di dunia ini. Hanya dengan begitu Anda bisa hidup. Entah karena rasa aman atau efek obat, Aditya kehilangan kesadaran saat mendengar suara Bunga, tenggelam dalam kegelapan yang dalam. Badai tidak berhenti sepanjang malam. Tetapi di dalam sebuah rumah tua di sebuah desa nelayan kecil, sebuah kelangsungan hidup yang ajaib sedang dimulai. Seorang pria yang kembali dari ambang kematian dan seorang wanita yang menyembunyikannya. Nasib kedua orang itu benar-benar berubah sejak malam itu. Aditya terbangun dengan sakit kepala yang parah. Yang dilihatnya bukanlah langit-langit putih rumah sakit. Dinding kuning kusam dengan jamur yang belum pernah dilihatnya terhampar di depan matanya. Terdengar suara kipas angin tua yang berputar berderit. Bau asin laut meresap melalui jendela yang terbuka, dan dari kejauhan, suara ombak yang memecah terdengar di telinganya. Tidak ada bau desinfektan yang familiar,
Tidak ada suara langkah perawat. Di mana ini? Aditya secara naluriah mencoba untuk bangun. Tetapi tubuh bagian bawahnya terasa seberat batu, dan tubuh bagian atasnya pun masih lemas karena efek obat. Ia hanya bisa meronta-ronta di atas tempat tidur. Bahkan tidak bisa menegakkan tubuh bagian atasnya dengan benar. Kalender tua yang tergantung di dinding, di sebelahnya tergantung kail pancing yang berkarat. Skenario terburuk melintas di benak Aditya. Apakah aku diculik? Apakah aku dijual ke penjara pribadi atau kapal penangkap udang di pulau terpencil? Bagi dia yang hidup sebagai pewaris konglomerat, imajinasi seperti itu bukanlah hal yang asing. Tepat pada saat itu, pintu kamar berderit terbuka. Bunga masuk membawa nampan berisi bubur dan air. Aditya secara naluriah menyusutkan tubuhnya dengan tatapan waspada. Ia mencoba mundur, tetapi tubuhnya yang lumpuh tidak mau menurut. "Siapa kamu?" Suara Aditya serak. Ia bertanya dengan tajam, "Berapa yang kamu mau?" Berbagai ancaman yang pernah dialaminya di keluarga konglomerat melintas di benaknya. Apakah ini penculikan untuk mendapatkan uang, atau pembunuh lain yang dikirim oleh pamannya? Manapun itu, ia tidak bisa percaya. Bunga mendekat tanpa menjawab. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan tangannya di dahi Aditya untuk memeriksa demamnya. Demamnya sudah turun. Ia meletakkan nampan di meja samping tempat tidur dan berkata dengan tenang, "Saya tidak berniat memeras uang, jadi makanlah dulu." Aditya menolak sendok itu. Kecurigaan bahwa mungkin ada racun di dalamnya tidak pernah hilang dari benaknya. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan memalingkan wajahnya. Bunga menghela napas, lalu meninggalkan nampan itu dan keluar dari kamar. Ditinggal sendirian, Aditya merasakan kehausan yang luar biasa. Tenggorokannya terasa kering seperti diamplas, tetapi harga dirinya mencegahnya menyentuh air. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Berapa lama telah berlalu? Aditya merasakan nyeri tumpul di perut bagian bawahnya. Karena kelumpuhan tubuh bagian bawah, ia tidak bisa mengontrol buang air besar. Tubuhnya mengirimkan sinyal ingin ke toilet, tetapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Aditya menggertakkan giginya dan berusaha menahannya sekuat tenaga. Tetapi batas kemampuannya segera tercapai. Sfinkternya mengendur dan ia pun mengompol. Perasaan basah dan tidak nyaman, bau yang menyengat di hidung, seolah-olah terdengar suara harga diri Aditya yang hancur berkeping-keping. Selama 33 tahun hidupnya, tidak pernah ada momen yang begitu menyedihkan. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Bunga masuk dan menyadari situasinya dari bau yang memenuhi ruangan. Tanpa sepatah kata pun, ia segera membuka jendela lebar-lebar. Kemudian, ia diam-diam mengambil baskom dan handuk. Wajah Aditya memerah, kemudian pucat pasi. Rasa malu menyelimuti seluruh tubuhnya. "Jangan lihat, pergi." Jeritan yang serak keluar dari tenggorokannya. "Bunuh saja aku. Kumohon." Bunga tidak peduli. Dengan sentuhan tegas, ia mulai menanggalkan pakaian Aditya dan membersihkan tubuhnya. "Diamlah. Bukan anak kecil lagi, apa hebatnya buang air besar sembarangan." Ia melanjutkan dengan santai. Karena tidak ada yang dimakan, jadi tidak berbau. Tangan Bunga kasar dan tidak terawat, tetapi sentuhannya saat membersihkan Aditya penuh kehati-hatian tanpa ragu-ragu. Saat handuk air hangat menyentuh kulitnya, tubuh Aditya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Setelah diganti dengan pakaian bersih, Aditya menatap langit-langit dengan hampa. Seumur hidupnya ia dirawat oleh orang lain. Perawat terbaik di rumah sakit termewah merawatnya. 3, 4, 5. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan aibnya yang paling memalukan. Bunga menjemur selimut basah di halaman dan kembali. Ia menghangatkan bubur yang sudah dingin dan kembali menyodorkan sendok ke bibir Aditya. "Hiduplah meski dengan rasa malu. Kamu harus makan agar punya tenaga untuk ke toilet." Aditya menelan air matanya. Dengan bibir gemetar, ia menerima sendok itu. Bubur hangat mengalir ke tenggorokannya. Itu adalah momen pertama naluri bertahan hidup mengalahkan harga diri. Beberapa hari berlalu, Aditya duduk di kursi roda dan mulai mengamati kehidupan sehari-hari Bunga. Bunga yang bangun sebelum fajar pukul 4 pagi dan meninggalkan rumah. Bunga yang kembali dengan bau amis ikan di sekujur tubuhnya saat matahari berada di puncaknya.
Tanpa istirahat, ia bekerja paruh waktu di sebuah warung makan dan kembali untuk memperbaiki jaring hingga larut malam. Punggung tangannya yang pecah-pecah, wajahnya yang terbakar angin laut. Aditya untuk pertama kalinya menyaksikan hari yang dipenuhi dengan kerja keras. Suatu sore, suara sepeda motor yang berisik memecah keheningan halaman yang damai. Dua pria bergaya preman kampung muncul. Mereka adalah penagih utang. Bunga buru-buru mendorong kursi roda Aditya ke sudut terdalam kamar. Ia menyembunyikannya di ruang sempit antara lemari dan tirai, dan berpesan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah keluar. Jangan bersuara. Pria-pria itu menendang rak pengering ikan yang sedang dijemur di dalam rumah. Terdengar suara mengejek. Hei, Nona Bunga, tidak punya waktu untuk bayar utang, tapi punya waktu untuk menjemur ikan? Tinju Aditya yang mengawasi situasi dari celah kamar terkepal erat. Salah satu pria mendekati Bunga dan menghembuskan asap rokok ke wajahnya. Ini tidak baik. Kami bisa bicara dengan juragan kapal agar kamu tidak bisa melaut lagi. Kamu tahu, kan? Aditya menggertakkan giginya karena marah. Ia mencoba mendorong roda kursi rodanya, tetapi tersangkut di ambang pintu dan tidak bergerak. Kakinya yang lumpuh tidak mau bergerak. Perasaan tidak berdaya menekannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan Bunga gemetar, tetapi ia menatap mereka tanpa berkedip. Saya sudah bilang akan membayarnya setelah selesai melaut bulan ini. Jangan merusak tempat usaha orang lain dan pergilah. Para penagih utang itu menepuk bahu Bunga dengan kasar. Dengan suara licik, mereka mengancam. Kami beri waktu seminggu, kalau tidak, kami akan menyiarkan ke seluruh desa bahwa Nona telah menggelapkan uang. Setelah mereka pergi, halaman menjadi sunyi seolah-olah badai telah berlalu. Barulah saat itu, Bunga menghela napas yang ditahannya dan terduduk. Bahunya yang ia kira tegar bergetar hebat. Aditya mendorong kursi rodanya keluar ke halaman. Punggung Bunga tampak begitu kecil. Di depan meja makan malam. Aditya akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah ditahannya. Mengapa Anda menyelamatkan orang seperti saya dan mencari masalah? Biarkan saja saya mati. Bunga berhenti mengunyah nasi dan membuka mulutnya. Pandangannya terpaku pada mangkuk sup. Orang tua saya meninggal di laut. Jasadnya pun tidak ditemukan. Aditya menatap Bunga dengan mata terkejut. Ia melanjutkan dengan tenang. Saat itu, jika saja ada satu orang yang melihat, yang menyelamatkan. Saya hanya memikirkan itu seumur hidup. Hening sejenak. Jadi, jika saya melihat seseorang tenggelam di depan mata saya, entah itu anjing atau manusia, saya pasti akan menyelamatkannya. Kalau tidak, saya merasa bukan manusia lagi. Aditya kehilangan kata-kata. Ia menyadari bahwa nyawanya terselamatkan bukan karena kebetulan belaka, melainkan karena luka mendalam dan keyakinan Bunga. Malam itu, Aditya kembali mengalami mimpi buruk. Kecelakaan lalu lintas di tengah hujan, bayangan pamannya yang tersenyum dingin sambil menyerahkan obat menghantuinya. Saat Aditya terbangun sambil berteriak, Bunga sudah berada di sisinya. Ia menggenggam erat tangan Aditya yang basah oleh keringat. Tidak apa-apa. Di sini aman. Tidak ada yang akan menemukanmu. Suara Bunga yang tegas menenangkan getaran Aditya. Aditya membalas genggaman tangan Bunga dan berpikir, wanita ini hancur, tetapi tidak busuk. Berbeda dengan manusia serakah yang mengelilinginya. Aditya menatap Bunga dalam kegelapan dan memutuskan. Mati nanti saja. Untuk saat ini, aku harus melindunginya. Aku harus membayar hutang budi sebelum mati. Untuk pertama kalinya, keinginan untuk hidup mulai tumbuh di sudut hatinya. Namun, Aditya belum tahu. Pamannya yang mencoba membunuhnya. Pada saat itu juga, sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Selama beberapa hari, badai mengamuk. Desa itu benar-benar terisolasi, dan pasokan barang dari luar terputus. Desa itu berubah menjadi pulau yang terputus dari dunia. Di luar jendela, hujan deras masih mengguyur kaca jendela. Aditya seperti biasa merogoh sakunya. Botol obat yang selalu disembunyikannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya, tetapi botol itu kosong. Pil terakhir sudah ditelannya tadi malam. Saat efek obatnya hilang, tubuh Aditya mulai bereaksi. Tangannya gemetar tak terkendali. Rasa sakit fantasi seperti digergaji tulang menjalari kakinya. Keringat dingin bercucuran seperti hujan,
dan jantungnya berdebar kencang seolah hendak menembus tulang rusuk. Gejala putus obat yang seperti neraka, Aditya mulai menggeledah kamar, laci, lemari, tempat tidur. Tidak ada obat dimanapun. Kemudian, di tempat sampah, ia menemukan botol obat kosong yang telah dibuangnya. Aditya menerkam botol itu seperti binatang buas. Ia menggaruk bagian dalam botol hingga daging di bawah kukunya terkelupas. Berharap masih ada sisa bubuk atau ampas. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Bunga yang masuk terkejut melihat pemandangan itu. Di bawah kukunya ada darah, dan matanya berkilat gila. Ia segera mendekat dan merebut botol obat dari tangan Aditya. Kembalikan. Tanpa itu aku akan mati. Aditya menerjang Bunga. Tetapi tubuhnya yang lemah tidak mau menurut. Terjatuh dari kursi roda, Aditya terkapar di lantai yang dingin. Ia memohon sambil merangkak di lantai. Tolong, 1 butir saja. Kepalaku mau pecah. Bunga membuka tutup botol obat dan mencium baunya. Wajahnya berkerut. Bau apa ini? Baunya menyengat seperti pestisida. Bunga menuangkan sedikit bubuk yang tersisa di botol ke dalam gelas air. Begitu bubuk itu menyentuh air yang jernih menjadi keruh seperti tinta. Ini bukan obat. Bunga secara naluriah merasakan bahaya. Ia melemparkan botol obat itu keluar jendela dengan sekuat tenaga. Jangan. Aditya menjerit dan mencoba merangkak keluar. Tetapi Bunga menghalangi pintu dan dengan tegas menahannya. Sabar. Kamu harus bersabar untuk hidup, meskipun rasanya seperti mau mati. Malam itu, Aditya menderita gejala putus obat yang seperti neraka. Ia mengigau karena demam tinggi, dan kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Batas antara mimpi buruk dan kenyataan menjadi kabur. Bunga menjaga Aditya sepanjang malam. Ia menyeka dahi dan lehernya dengan handuk basah, dan memijat lengan dan kakinya yang kejang. Matanya memerah, tetapi ia tidak pernah meninggalkan sisinya sedetik pun. 3 hari penuh berlalu. Aditya pingsan karena kelelahan, tetapi demamnya turun seperti sihir. Aura keruh di matanya menghilang, dan cahaya jernih kembali. Sinar matahari pagi masuk ke kamar melalui jendela. Aditya menatap ujung kakinya dengan hampa. Saat itulah, ia merasakan sensasi seperti sengatan listrik mengalir di kakinya yang selalu terasa seperti batu. Sakit. Itulah sensasinya. Rasa sakit yang pertama kali dirasakannya dalam setahun. Aditya seolah terhipnotis, ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Ibu jari kakinya bergerak sedikit, seperti keajaiban. Aditya tidak percaya dengan matanya sendiri. Ia mencoba lagi dengan sekuat tenaga. Bergerak, benar-benar bergerak. Pada saat yang sama, kabut yang menekan kepalanya mulai sirna. Ingatan masa lalu yang tertutup oleh efek obat meledak seperti gambar yang jelas. Malam hujan, di ruang kerja Direktur Utama Wijoyo Pharma, Aditya kecil mengintip ke dalam melalui celah pintu. Anak ini, jangan berdagang dengan nyawa manusia. Ayahnya, Direktur Utama Suryo Wijoyo, melemparkan tumpukan dokumen. Di depannya, pamannya, Baskoro Wijoyo, berlutut. Kakak selalu menganggap usaha saya sampah, saya juga ingin diakui. Malam itu, proyek Neurocare yang telah dihentikan. Obat yang membantu regenerasi saraf tetapi memiliki efek samping kelumpuhan yang fatal, sehingga disegel. Kembali ke dunia nyata, Aditya gemetar. Obat yang diberikan pamannya setiap hari setelah kecelakaan lalu lintas setahun yang lalu. Aditya, ini adalah obat baru yang dikembangkan secara khusus. Cepat sembuh dan bangunlah. Niat membunuh yang tersembunyi di balik senyum ramah itu. Bukan untuk menghilangkan rasa sakit. Suara Aditya bergetar. Itu adalah racun yang membuatku lumpuh agar sarafku tidak bisa pulih. Fakta bahwa ia adalah kelinci percobaan yang diciptakan oleh rasa rendah diri pamannya. Kebenaran bahwa pamannya mencoba membuatnya menjadi mayat hidup saat ayahnya terbaring sakit. Semuanya tersusun seperti teka-teki di kepalanya. Aditya gemetar karena marah, takut, dan pengkhianatan, lalu menangis tersedu-sedu. Bunga berlari kaget dan memeluknya. Dalam pelukan Bunga, Aditya perlahan-lahan tenang. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan identitas aslinya dan semua yang telah dialaminya. Saya adalah putra Direktur Utama Wijoyo Pharma. Paman saya mencoba membunuh saya. Setelah selesai bercerita, Aditya mendorong Bunga seolah-olah sudah memutuskan. Sekarang setelah kamu tahu,
Pergilah, kalau mereka tahu, kamu juga akan dalam bahaya. Aditya menghindari tatapan Bunga dan memohon, tolong, tinggalkan aku, serahkan aku ke polisi atau buang aku di jalan, kamu harus hidup, kan? Bunga menyambar tangan Aditya yang gemetar dan meletakkannya di dadanya. Detak jantungnya terasa di telapak tangannya, jantung tidak berbohong. Kamu mencoba melarikan diri karena takut sekarang. Bunga mendorong kursi roda dan membawa Aditya ke pantai berpasir di halaman belakang. Angin laut mengibaskan rambut mereka berdua. Berjalanlah. Jari kakimu sudah bisa bergerak, kan? Kalau mau lari, larilah dengan kedua kakimu. Bunga mengangkat Aditya dari kursi roda. Aditya menginjak pasir dengan kakinya yang gemetar. Ia mencoba melangkah, tetapi jatuh tak berdaya. Seluruh tubuhnya penuh pasir. Lihat, aku tidak bisa. Aditya putus asa. Tetapi Bunga tidak membantunya membersihkan pasir. Ia hanya menatapnya dengan mata tegas. Berjuanglah bersamaku. Kamu harus membalas semua ketidakadilan dan perbuatan jahat orang-orang itu. Apakah kamu akan mati di sini? Kekuatan hidup yang terpancar dari mata Bunga. Saat seluruh dunia meninggalkannya, inilah satu-satunya tangan yang menahannya. Aditya menggertakkan giginya dan mencengkeram pasir. Ia bangkit kembali. Bersandar di bahu Bunga, ia akhirnya berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Tatapan mata Aditya yang memandang ke arah Jakarta di seberang cakrawala berubah. Bukan lagi mata seorang pecundang. Itu adalah mata seekor binatang buas yang bersumpah akan membalas dendam. Ya, aku harus kembali. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Aditya bersumpah dengan lirih. Tepat pada saat itu, berita kilat dari TV terdengar dari dalam rumah. Wakil Direktur Baskoro Wijoyo mengumumkan peluncuran obat baru yang ajaib, Neurocare. Mimpi untuk menaklukkan kelumpuhan tubuh bagian bawah terwujud. Di layar, terlihat wajah pamannya yang tersenyum ramah. Di sebelahnya, foto Aditya muncul sebagai materi referensi. Bersama dengan teks Direktur Aditya Wijoyo yang hilang, diperkirakan meninggal. Setelah melihat berita itu, keduanya saling berpandangan. Tinju Aditya bergetar. Orang yang mencoba membunuhnya kini berlagak seperti pahlawan. Waktu untuk bersembunyi telah berakhir. Api berkobar di mata Aditya. Mangsa yang selama ini bersembunyi dalam diam kini akan menunjukkan taring pemburunya. Pukul 3 pagi. Hanya suara ombak yang terjaga. Bunga bangun sebelum alarm berbunyi. Ia melirik keluar jendela, memastikan lampu-lampu di desa sudah padam, baru kemudian membuka pintu kamar Aditya. Bangun. Air pasang hari ini bagus. Aditya mengerang karena nyeri saraf yang menusuk saat kelumpuhannya mulai pulih. Otot-ototnya terasa pegal dan kaku. Sepanjang malam, rasa sakit seperti sengatan listrik terus menjalar di kakinya. Namun, tanpa mengeluh, ia bangkit. Untuk menghindari pandangan penduduk desa, latihan rehabilitasi harus dilakukan secara rahasia. Bunga menyerahkan pakaian kepada Aditya. Celana training tua dan kaos oblong longgar. Pakaian yang biasa dipakai almarhum ayahnya. Aditya menerima pakaian itu tanpa berkata-kata. Bunga mendorong kursi roda menuju bawah tebing di tepi pantai yang sepi. Tempat dengan hamparan pasir lembut. Meskipun roda kursi roda terperosok dan sulit untuk bergerak, tempat itu bisa berfungsi sebagai matras alami yang tidak akan melukai jika terjatuh. Itu adalah tempat terbaik yang dipilih Bunga. Aditya turun dari kursi roda dengan bantuan Bunga. Kakinya terbenam dalam pasir. Menjaga keseimbangan jauh lebih sulit daripada di tanah datar. Saat mencoba melangkah, kakinya lemas. Aditya jatuh tersungkur. Pasir asin masuk ke mulutnya. Butiran pasir terselip di antara giginya dan rasa asin laut menyebar di ujung lidahnya. Ia terengah-engah. Keinginan untuk menyerah muncul. Tetapi Bunga tidak membantunya berdiri. Sekali lagi, matahari masih jauh terbit. Suaranya tegas. Aditya menjadi bersemangat. Ia menggertakkan giginya dan bangkit. Dan jatuh lagi. Ia jatuh dan berguling ratusan kali. Seluruh tubuhnya berlumuran pasir. Bunga memperbaiki postur Aditya yang jatuh. Ia berperan sebagai pelatih, merangsang otot-otot yang lumpuh dengan tangannya satu persatu. Setiap kali tangan kecil Bunga memijat kakinya yang kaku, Aditya merasakan rasa bersalah dan terima kasih pada saat yang bersamaan. Saat matahari mulai terbit,
Keduanya bergegas pulang seperti pencuri. Aditya pingsan di tempat tidur karena kelelahan. Waktu makan siang tiba. Bunga menyajikan abalon dan gurita yang baru ditangkap di atas meja makan. Piring Aditya penuh dengan hidangan laut yang berharga. Daging abalon yang kenyal berkilauan, dan dari gurita rebus mengepul uap. Aditya tanpa sadar melihat mangkuk nasi Bunga. Di mangkuknya hanya ada nasi dingin dan kimchi basi. "Kamu juga harus makan? Kenapa hanya aku yang makan?" Aditya menawarkan abalon, tetapi Bunga menggelengkan kepalanya. "Saya orang pesisir. Jadi saya muak hanya dengan mencium bau makanan laut. Pasien harus makan agar ototnya terbentuk." Itu adalah kebohongan yang kikuk. Bunga menelan nasi dengan cepat dan menghindari tatapan Aditya. Tenggorokan Aditya tercekat dan ia tidak bisa mengangkat sendoknya. Seumur hidupnya ia makan makanan terbaik. Menikmati hidangan di restoran Michelin dan makan di tempat-tempat terkenal di seluruh dunia dengan jet pribadi. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasakan meja makan yang begitu mencekik dan membuat air mata berlinang. Pengabdian wanita kecil ini menusuk hatinya. Aditya mengangkat kepalanya agar air matanya tidak jatuh dan menatap langit-langit. Beberapa hari kemudian, saat sedang berlatih, hujan deras tiba-tiba turun. Pandangan benar-benar tertutup oleh angin dan hujan badai. Tidak mungkin untuk pulang. Bunga buru-buru menopang Aditya dan berlindung di celah batu sempit di bawah tebing pantai. Ruang seperti gua kecil. Di dalam ruang sempit itu, tubuh mereka yang basah kuyup oleh hujan tak terhindarkan saling bersentuhan. Air menetes dari pakaian basah, dan dinding batu yang dingin membuat punggung terasa dingin. Tetapi di antara air hujan yang dingin, suhu tubuh satu sama lain terasa panas. Detak jantung terdengar lebih keras dari suara hujan. Aditya melihat Bunga yang gemetar kedinginan. Ia melepas jaket usang yang dikenakannya dan menyelimuti Bunga. "Ayah pemilik jaket ini akan melindungimu." "GRRUMM." Suara guntur bergemuruh. Bunga tersentak. Aditya secara naluriah merangkul bahunya. Keheningan yang aneh menyelimuti. Arus perasaan yang lembut mulai mengalir di antara keduanya. Aditya menatap mata Bunga dan berkata dengan lirih, "Jika aku bisa berjalan lagi, hal pertama yang akan kulakukan adalah menggendongmu. Aku janji." Wajah Bunga memerah. Ia mengangguk dan tersenyum kecil. "Pasti berat. Cepat sembuh kalau mau menggendongku." Saat mereka kembali setelah hujan reda. Di pinggir desa, mereka bertemu dengan nenek tertua yang sedang memperbaiki jaring. Aditya buru-buru mencoba duduk di kursi roda, tetapi sudah terlambat. Nenek itu menyaksikan langsung pemandangan Aditya yang berdiri, sambil memegang bahu Bunga. Wajah Bunga pucat pasi. Ia berlari, memegang tangan nenek itu, dan memohon, "Nenek, tolong pura-pura tidak lihat." Nenek itu menatap mata Aditya dan permohonan tulus Bunga secara bergantian. Kemudian, ia tersenyum tanpa berkata-kata. "Aku sudah tua, mataku rabun. Aku tidak melihat apa-apa." Lalu, ia mengeluarkan 2 permen min tua dari sakunya dan meletakkannya di tangan Bunga. "Kaki anak muda harus kuat, jangan membuat istrimu menderita. Cepat sembuh." Nenek itu menepuk punggungnya dan menghilang. Barulah Bunga menghela napas lega. Aditya menatap punggung nenek itu dan menundukkan kepalanya. 2 minggu berlalu. Suatu subuh, intensitas latihan mencapai puncaknya. Waktu remang-remang sebelum fajar menyingsing, Aditya memusatkan seluruh sarafnya pada kakinya. Dengan tekad untuk berhasil hari ini, ia menggertakkan giginya. Ia bangkit dengan terhuyung-huyung, menggunakan bahu Bunga sebagai penyangga. Otot kakinya gemetar, dan keringat bercucuran seperti hujan. Bunga mencoba melepaskan tangannya. Aditya terhuyung. Tetapi kali ini ia tidak jatuh. Ia berhasil menyeimbangkan diri dan bertahan. Saat Aditya melangkah maju dan mengangkat kakinya, sarafnya yang lumpuh tidak mau menurut. Tubuhnya kaku seperti kayu. Bunga berlari dan menahan tubuhnya yang jatuh. Meskipun tidak bisa berjalan, Aditya berhasil berdiri dengan kakinya sendiri selama 10 detik dengan bantuan Bunga. Itu saja sudah merupakan keajaiban. Keduanya jatuh bersamaan di atas pasir. Di langit, bintang-bintang mulai menghilang satu persatu. Bunga menyandarkan wajahnya di dada Aditya dan menangis bahagia. "Benar. Tadi kamu berdiri sendiri.
Kamu benar-benar berdiri. Suara Bunga bergetar. Aditya menepuk punggung Bunga yang menangis dan ikut menangis. Ia merasakan kegembiraan dan keharuan yang lebih besar daripada kesepakatan apapun yang pernah dicapainya sebagai pewaris konglomerat. Saat hari mulai terang, Aditya kembali duduk di kursi roda. Ia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Tetapi ia tidak membuang kursi rodanya. Mata Aditya berkilat dingin. Belum. Mereka percaya aku tidak akan pernah bisa berjalan seumur hidup. Kelalaian itu pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Bunga mengerti niat Aditya. Ia dengan cermat membersihkan pasir yang menempel di roda kursi roda. Persiapan untuk akting yang sempurna. Dalam perjalanan pulang, Aditya mengepalkan tinjunya di atas kursi roda. Sambil menatap matahari terbit di atas cakrawala, ia berjanji, Bunga diam-diam mendorong kursi roda dari belakang Aditya. Sekarang ia bukan lagi sekadar penolong, ia adalah pendamping yang ikut menanggung hidup dan takdirnya. Pada saat itu, berita bahwa upacara pelantikan Baskoro Wijoyo sebagai direktur utama semakin dekat terdengar dari radio. Tunggu saja, aku akan masuk dengan kedua kakiku sendiri, dan merobek topeng itu. Sumpah lirih Aditya ditelan oleh suara ombak. Di ruang kerja direktur utama di kantor pusat Jakarta, Baskoro sudah menunggu laporan selama beberapa hari. Pemandangan malam Jakarta yang gemerlap terhampar di luar jendela, tetapi ekspresinya segelap air keruh. Pak Budi, bagaimana bisa dia mengurus pekerjaan seperti ini? Baskoro merebut laporan yang dibawa oleh kepala sekretaris dan membantingnya ke lantai. Jasadnya tidak muncul. Apa itu masuk akal? Ia melemparkan pot anggrek di atas meja. Perang potongan tanah dan keramik beterbangan ke atas sepatu para sekretaris. Tidak ada yang berani membuka mulut. Baskoro yang curiga mendesak tim keamanan. Ia memerintahkan untuk menganalisis secara rinci sinyal terakhir jam tangan pintar Aditya pada hari kecelakaan. Tak lama kemudian, kepala tim keamanan berlari menghampiri. Pak Wakil Direktur, sinyal terakhir bukan di tengah laut. Sinyal terputus di stasiun pemancar di pinggir jalan tebing. Mata Baskoro menyipit seperti ular. Bisa jadi dia masih hidup, bisa jadi dia merayap ke suatu tempat seperti tikus. Ia menggeram. Kalau tidak ada jasad, tidak bisa diadakan pemakaman, dan rasanya tidak enak. Cepat cari dia. Desa nelayan yang damai. Desa sepi yang hanya terdengar suara camar dan ombak. Di pintu masuknya 3 mobil kijang hitam datang menyerbu, menimbulkan debu. Pintu mobil terbuka dan pria-pria berjas hitam dengan bahu lebar berhamburan keluar. Mereka menyisir toko kelontong, warung kopi, dan dermaga desa, sambil menunjukkan foto Aditya. Pernah lihat orang seperti ini? Pria muda yang memakai kursi roda. Pria-pria itu memberikan uang pecahan Rp50.000 kepada para lansia di desa dan menanyai mereka dengan nada mengancam. Para lansia hanya menggelengkan kepala ketakutan. Ketegangan menyelimuti desa yang damai itu. Tepat pada saat itu, kepala desa yang sedang membersihkan jaring menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, merasakan ada yang tidak beres. Ia meninggalkan jaringnya dan berlari melalui jalan pintas di gang. Bunga. Gawat. Kepala desa berlari terengah-engah ke halaman rumah Bunga. Napasnya terengah-engah hingga ke tenggorokan. Orang-orang dari Jakarta datang bergerombol mencari pria yang kamu temukan itu. Bunga yang sedang memijat kaki Aditya di halaman menjadi pucat pasi. Aditya pun menyadari bahwa mereka datang untuk memastikan kematiannya. Jantungnya berdebar kencang. Bunga segera membangunkan Aditya. Kalau di rumah, kita akan ketahuan. Kita harus pergi ke gudang. Bunga menopang Aditya dan berjalan menembus semak belukar di belakang rumah. Tujuannya adalah gudang penyimpanan terasi yang sudah tidak terpakai. Tempat itu lembab dan berbau busuk terasi, tetapi merupakan tempat terbaik untuk bersembunyi dari pandangan orang. Begitu keduanya menutup pintu besi yang berat dan bersembunyi, terdengar suara pintu depan rumah Bunga digedor-gedor. Hanya selisih waktu yang singkat. Tap, tap, tap. Suara langkah sepatu terdengar mendekati gudang. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan lubang ventilasi di atas kepala mereka. Aditya dan Bunga menutup mulut mereka dan menahan napas. Tangan Bunga yang gemetar ketakutan digenggam erat oleh Aditya. Aceh, bau busuk sekali. Tidak ada di sini. Ayo pergi. Suara sepatu yang berbalik arah perlahan menjauh. Keduanya akhirnya menghela napas lega.
Aditya yang berhasil lolos dari krisis mengeluarkan kartu andalannya. Ia memegang ponsel prabayar yang telah diaktifkan Bunga atas nama kepala desa. Ponsel tombol kuno. Penerimanya adalah Pak Budi. Aditya mengetik pesan yang hanya diketahui oleh Pak Budi. Jari yang menekan tombol terasa kuat. Ini aku. Ingatkah kau dengan mainan robot Guardian, hadiah ulang tahunku yang ke-7? Kau juga pasti ingat apa yang kukatakan saat aku membayari biaya operasi ibumu, pada saat yang sama. Di lorong kantor pusat Jakarta. Baskoro menendang tulang kering Pak Budi dan membentaknya. Kalau kali ini tidak ketemu, kau yang akan mati menggantikannya. Mengerti? Getaran terasa di saku Pak Budi yang merasa terhina dan takut. Ia memeriksa pesan itu dan terkejut. Aditya yang dikira sudah mati, atau lebih tepatnya yang dilaporkannya sudah mati, ternyata masih hidup. Biaya operasi ibu. Masa lalu terlintas di benak Pak Budi. Senyum hangat Aditya yang memberinya amplop sambil berkata bahwa keluarga adalah yang utama saat ia putus asa karena tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Segera setelah itu, pesan kedua tiba. Aku percaya pada hati nurani terakhirmu yang berhenti, dan tidak membunuhku di tebing itu. Aku akan memberimu kesempatan. Pak Budi bersembunyi di toilet dan berkeringat dingin. Ia tersiksa antara amukan Baskoro dan rasa bersalahnya. Akhirnya, ia mengirim balasan dengan tangan gemetar. Tuan muda, Anda masih hidup. Saya telah melakukan dosa besar. Bapak Direktur Utama dalam kondisi kritis. Akses ke ruang ICU diblokir. Kemudian, informasi penting dikirimkan. Wakil Direktur Baskoro Wijoyo telah memajukan peluncuran obat baru dan upacara pelantikan Direktur Utama menjadi hari Kamis minggu depan, bersamaan dengan rapat umum pemegang saham. Waktu kita tidak banyak, Aditya yang menerima informasi itu mengambil keputusan. Untuk mengelabui mereka sepenuhnya, aku harus memberikan bukti kematianku yang pasti. Malam semakin larut. Bunga dan Aditya diam-diam keluar dari gudang dan pindah ke tebing pantai yang terjal. Di dekat tempat Aditya pertama kali ditemukan, Aditya mengikat potongan kemeja berdarah yang dikenakannya pada kursi roda yang biasa ia gunakan. Kursi roda yang telah mengurungnya selama setahun seperti terali besi. Selamat tinggal, masa-masa nerakaku. Keduanya bekerja sama melemparkan kursi roda itu ke bawah tebing tempat ombak ganas menghempas. Kursi roda itu hancur berkeping-keping saat menabrak bebatuan. Suara besi yang hancur bercampur dengan suara ombak. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah lokasi kecelakaan fatal. Keesokan paginya, setelah memeriksa lokasi kejadian, Pak Budi melapor kepada Baskoro, di bawah tebing pantai, ditemukan serpihan kursi roda dan sobekan pakaian tuan muda. Jasadnya sepertinya terseret arus. Kami akan terus mencarinya. Untuk saat ini, kami akan bekerja sama dengan polisi untuk memproses kematiannya. Barulah saat itu Baskoro tersenyum sinis dan mengangkat gelas anggurnya. Ya, bahkan langit pun berpihak padaku. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi. Bunga mengeluarkan buku tabungan yang disembunyikannya di bawah tikar. Seluruh hartanya yang dikumpulkan seumur hidup dari hasil menjual ikan. Buku tabungan yang sudah usang dan lusuh karena sering dipegang. Ia pergi ke tempat jual beli mobil bekas di kota terdekat dan membeli sebuah van tua yang hampir rongsok dengan uang tunai. Ia juga membeli sebuah kursi roda manual bekas yang berkarat dari tukang loak. Hati Aditya terasa perih melihat tumpukan uang kusut yang diberikan Bunga. Tumpukan uang yang terdiri dari pecahan 10.000 dan 5.000 rupiah. Setiap lembarnya berlumuran keringat dan kerja keras Bunga. Uang ini pasti akan kukembalikan 100, tidak, 1000 kali lipat. Suara Aditya bergetar. Bunga tersenyum ceria dan menyalakan mesin. Kembalikan dengan bunganya. Sekarang, ayo kita ke Jakarta. Kita perbaiki semuanya. Berita darurat terdengar dari radio di dalam mobil. Di antara suara berisik, terdengar suara penyiar. Wakil Direktur Wijoyo Pharma, Baskoro Wijoyo, akan mengumumkan obat baru yang revolusioner, kematian Direktur Aditya Wijoyo yang hilang secara resmi diakui, ucapan belasungkawa. Aditya mengepalkan tinjunya saat mendengar siaran itu dari kursi penumpang. Van tua itu mulai melaju di jalan raya pantai selatan dengan suara berisik. Pria yang telah dinyatakan meninggal kini kembali ke dunia orang hidup. Yang menantinya di Jakarta adalah perang tanpa darah dan air mata. Setelah berkendara semalaman, mereka memasuki Jakarta.
Bunga mencengkeram kemudi dengan erat. Di belakang, di kompartemen barang, tumpukan kotak styrofoam dan selimut yang berbau amis ikan menumpuk. Aditya bersembunyi jauh di bawahnya, menahan napas. Di pos pemeriksaan di pintu masuk Jakarta, polisi sedang melakukan pemeriksaan minuman keras dan pemeriksaan acak. Mobil di depan diperiksa dan dilewatkan. Sekarang giliran mobil Bunga, seorang polisi mendekat sambil menyinari senter. Pemeriksaan. Tolong turunkan jendelanya. Bunga mengambil napas dalam-dalam sekali dan dengan santai menurunkan jendela. Aduh, Pak, terima kasih atas kerja kerasnya. Ikannya bisa busuk, jadi tolong cepat sedikit. Akting sebagai penjual ikan yang tangguh, bau amis tercium dari dalam mobil. Polisi itu menutup hidungnya dan melambaikan tangan agar cepat pergi. Bunga mengucapkan terima kasih dengan genit dan menginjak gas. Setelah memastikan pos pemeriksaan semakin jauh di kaca spion, barulah ia menghela napas lega. Mereka berhenti di sebuah rest area jalan tol. Iklan mewah terpampang di layar elektronik besar. Wakil Direktur Baskoro Wijoyo, peluncuran obat impian Neurocare semakin dekat. Di layar, Baskoro tersenyum ramah. Terdengar kalimat yang mengatakan bahwa itu untuk para pasien. Aditya yang menyaksikan layar itu sambil diam-diam mengunyah roti di dalam mobil mengepalkan tinjunya karena marah. Racun yang mencoba merenggut nyawanya kini disulap menjadi obat yang menyelamatkan orang. Dasar iblis. Kalau itu beredar, banyak orang akan menjadi sepertiku. Di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran Jakarta yang dijadwalkan untuk pembangunan kembali, di mana penduduknya telah pergi. Gang gelap dengan lampu jalan yang pecah. Di dinding, tulisan bongkar dengan cat semprot merah tampak mengerikan. Rumah aman yang telah diberitahukan oleh Pak Budi sebelumnya. Sebuah kamar semi-basement yang berjamur, bau jamur dan lembab menusuk hidung, tetapi saat ini, inilah satu-satunya benteng. Waktu yang dijanjikan telah tiba. Tok, 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 3 kali ketukan yang telah disepakati, lalu 2 kali. Atas isyarat Aditya, Bunga membuka pintu. Pak Budi, yang mengenakan topi yang menutupi wajahnya masuk. Ia langsung berlutut di depan kursi roda Aditya. Bahunya bergetar hebat. Saya adalah pendosa yang pantas mati, Tuan Muda. Saya sempat gila. Maafkan saya. Suaranya serak. Pak Budi mengeluarkan sebuah USB dari sakunya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Itu adalah file asli yang memanipulasi data kematian, efek samping fatal dari obat baru yang telah dibuang oleh Baskoro di masa lalu. Jika dunia tahu, Baskoro akan tamat. Aditya menatapnya dengan dingin, lalu memegang bahu Pak Budi dan membantunya berdiri. Minta maaf nanti saja. Sekarang, aku membutuhkanmu. Aditya memberikan perintah baru kepada Pak Budi. Jadilah agen ganda. Buat dia percaya aku sudah mati, dan ciptakan momen saat dia paling lengah. Keesokan harinya, kembali ke perusahaan, Pak Budi meletakkan laporan palsu di meja Baskoro. Ia telah menyuap petugas kamar mayat untuk memasangkan jam tangan Aditya di pergelangan tangan mayat tak dikenal dengan postur tubuh yang serupa. Pak Direktur Utama, jasadnya sangat bengkak karena air sehingga sidik jari atau pengambilan DNA tidak memungkinkan, tetapi jam tangan yang dikenakannya dan sebagian catatan giginya cocok dengan Tuan Muda. Sudah langsung dikremasi. Barulah saat itu Baskoro merasa lega dan tertawa terbahak-bahak. Ketegangannya mereda, ia mengurangi tim keamanan. Ia hanya fokus mengancam dan membujuk para direktur oposisi dengan membawanya ke bar-bar mewah. Aditya, menggunakan ponsel sekali pakai, diam-diam menghubungi Dr. Surya, kepala Departemen Neurologi di Rumah Sakit Universitas dan juniornya di sekolah. Tangan yang memegang telepon bergetar. Kak, kau masih hidup? Kepada juniornya yang terkejut, Aditya menanyakan kondisi ayahnya. Ia mengemukakan kemungkinan bahwa ayahnya dalam keadaan koma bukan karena usia tua, melainkan karena keracunan obat. Dokter junior itu terdiam sejenak. Kemudian, ia teringat fakta bahwa baru-baru ini hanya perawat yang ditunjuk oleh Baskoro yang diizinkan masuk ke kamar rumah sakit Bapak Direktur Utama. Ada banyak hal yang aneh. Ia berjanji akan mengambil sampel darah secara diam-diam dan menganalisisnya. Sementara itu, Pak Budi tinggal di kantor tim keuangan dengan alasan lembur. Sambil berpura-pura mengosongkan mesin penghancur kertas, ia memasukkan potongan-potongan buku besar yang penting ke dalam kantong sampah terpisah.
Ia menandai tempat sampah daur ulang di belakang gedung dan meletakkannya di sana. Waktu subuh, Bunga menyamar sempurna sebagai seorang nenek pemulung. Mengenakan mantel usang dan sarung tangan karet, ia membungkuk dan mendekati tempat sampah daur ulang. Tidak ada yang mencurigainya. Ia hanyalah seorang pemulung yang keluar saat fajar. Bunga dengan santai mengambil kantong yang telah ditandai oleh Pak Budi, meletakkannya di gerobak, dan menghilang dengan tenang. Kembali ke rumah aman, Bunga mulai bekerja semalaman. Pekerjaan berat menyatukan potongan-potongan kertas seukuran butiran beras dengan selotip. Ada ratusan potongan kertas yang telah dihancurkan. Matanya memerah dan ujung jarinya perih. Debu kertas menempel hitam di bawah kukunya. Aditya mencoba menghentikannya, tetapi Bunga tertawa. Tidak tahu ya kalau penglihatanku bagus? Ini 100 kali lebih mudah daripada mengurai jaring yang kusut. Setelah begadang selama 2 malam penuh, Bunga berhasil memulihkan sebagian dari buku besar itu. Bukti bahwa Baskoro telah menciptakan dana gelap untuk menyuap para direktur. Jumlah dan nama tertulis dengan jelas. Bukti sumber dana yang krusial akhirnya terungkap. Sementara bukti-bukti terkumpul satu persatu, Aditya melanjutkan latihan rehabilitasi yang gigih di kamar semi-basement yang sempit. Saat Bunga pergi, ia berlatih berdiri dengan berpegangan pada dinding. Keringat bercucuran seperti hujan, tetapi berkat latihan di pantai berpasir di pesisir selatan, otot kakinya menjadi lebih kuat. Bunga yang kembali dari berbelanja membuka pintu, ia membeku di tempat. Aditya berdiri sendiri berpegangan pada dinding tanpa tongkat. Dengan kaki gemetar, tetapi jelas berdiri dengan kekuatannya sendiri, Bunga menjatuhkan keranjang belanjanya dan menutup mulutnya. Apel dan mie instan berjatuhan di lantai. Aditya tersenyum cerah dengan wajah basah oleh keringat. Aku sekarang bisa berdiri. Bunga berlari, memeluk Aditya, dan menangis terseduh-seduh. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya air mata yang mengalir. Keduanya berjanji untuk merahasiakan keajaiban ini sampai hari rapat umum pemegang saham. Ini akan menjadi senjata rahasia mereka. 2 hari sebelum rapat umum pemegang saham, telepon datang dari dokter junior. Kak, benar katamu, ditemukan konsentrasi tinggi agen pelumpuh saraf dalam darah Bapak Direktur Utama. Jika diberi penawar, beliau bisa sadar kembali. Semua teka-teki telah terpecahkan. Data obat baru yang dimanipulasi, buku besar dana gelap, dan bukti percobaan pembunuhan ayah. 3 bilah pisau untuk menjatuhkan Baskoro telah lengkap. Aditya menatap foto Baskoro yang ditempel di dinding dan denah rapat umum pemegang saham, lalu menyusun rencana. Bunga memakaikan setelan jas murah tapi rapi yang dibelinya di pasar kepada Aditya dan mengikatkan dasinya. Pakaian memang membuat orang terlihat berbeda. Sekarang baru terlihat seperti putra direktur utama. Ayo kita rebut kembali. Semua milikmu. Aditya memegang tangan Bunga dan bersumpah, setelah pertarungan ini selesai, kita akan benar-benar pulang ke rumah kita. Ke rumah yang menghadap ke laut itu. Bunga menelan air matanya dan mengangguk. Hari pertempuran telah tiba. Sinar matahari pagi masuk miring melalui jendela semi-basement. Aditya dan Bunga menyalakan mesin Vantua dan menuju hotel tempat rapat umum pemegang saham diadakan. Mesinnya bergetar, tetapi tatapan mata keduanya lebih kuat dari sebelumnya. Momen di mana orang mati berjalan masuk ke jantung orang hidup semakin dekat. Malam itu, angin dingin menusuk kerah baju. Aditya dan Bunga tiba di belakang gedung bangsal VIP rumah sakit universitas tempat ayah mereka, Suryo Wijoyo, dirawat. Gedung rumah sakit yang besar berdiri tegak dalam kegelapan, hanya terdengar napas tegang mereka berdua. Dokter junior, Surya, telah mengambil seragam dan kartu identitas petugas kebersihan yang disembunyikannya di tempat sampah. Bunga dengan cepat berganti seragam. Tangannya gemetar, tetapi ia mengancingkan satu persatu dengan rapi. Aditya meringkuk di dalam wadah pengumpul limbah medis besar bertanda limbah infeksius. Itu adalah wadah plastik kuning yang kokoh. Jika tutupnya tertutup, dari luar tidak akan terlihat, dan karena ada tanda bau busuk, tidak ada yang akan mau membukanya. Di dalam ruang sempit dan gelap, Aditya menahan napas. Di lobi rumah sakit dan lift, para pengawal pribadi yang ditempatkan oleh Baskoro berjaga dengan ketat. Pria-pria berjas hitam dengan earphone di telinga memeriksa setiap orang yang lalu lalang. Saat Bunga mencoba melewati lobi sambil mendorong wadah pengumpul, seorang pengawal menghalanginya. Berhenti di sana.
Jantung Bunga berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat. Tetapi ia berteriak dengan logat yang kental dan akting yang meyakinkan. Aduh, bau popok kotor mau dibuang? Kok diperiksa? Mau cium baunya? Wangi loh. Bunga mengulurkan tangannya seolah-olah akan membuka tutup wadah pengumpul. Sudah, cepat pergi. Pengawal itu menutup hidungnya dan melambaikan tangannya dengan jijik. Bunga dalam hati merasa lega dan berjalan menuju lift. Di koridor bangsal VIP lantai 21. Pak Budi mendekati kepala tim pengawal. Wakil direktur, ada perintah darurat. Ikut sebentar. Saat para pengawal meninggalkan pos mereka, Bunga dengan cepat membuka pintu ruang direktur utama dan mendorong troli masuk. Begitu pintu kamar rumah sakit tertutup, Aditya keluar dari troli. Terdengar suara berbagai alat bantu hidup berbunyi bip. Bau desinfektan menusuk hidung. Mendekati tempat tidur, Aditya membeku di tempat. Ayahnya terbaring di sana. Sosok direktur utama konglomerat yang dulu karismatik sudah tidak ada lagi. Pipinya cekung, dan lengan serta kakinya kurus kering. Matanya terpejam dan tidak bergerak. Hidung dan mulutnya terhubung dengan alat bantu pernapasan, dan berbagai selang menempel di lengannya. Rasanya dadanya sesak. Lutut Aditya lemas dan ia terduduk di samping tempat tidur. Aditya memegang tangan ayahnya dengan tangan gemetar. Tangan ayahnya yang dulu hangat kini sedingin es. Air matanya tumpah. Ayah, aku datang. Ini Aditya. Aku kembali hidup-hidup. Aditya terisak dan berbisik di telinganya. Di kamar rumah sakit yang hanya dipenuhi suara mesin, terjadi perubahan. Kelopak mata ayahnya yang tidak sadarkan diri bergetar sedikit. Jari-jari yang memegang tangan Aditya terasa sedikit menguat. Ayahnya mendengar suaranya. Aditya yakin. Ia menyeka air matanya. Bertahanlah sedikit lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Berhenti bersedih, Aditya memeriksa infus yang terpasang di lengan ayahnya. Di dalam kantong infus yang seharusnya bening, tercampur obat berwarna kuning pucat. Tatapan Aditya berubah dingin. Dengan jarum suntik yang telah disiapkannya, ia menusuk selang karet infus dan mengambil sampel obat. Bau menyengat tercium di hidungnya. Bau khas obat yang pernah melumpuhkannya. Saat itulah, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari koridor beserta teriakan. Wakil direktur datang. Sinyal dari Pak Budi terlambat. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tepat sebelum pintu kamar rumah sakit terbuka, Bunga mendorong Aditya kembali ke dalam wadah pengumpul plastik. Tutupnya berbunyi klik saat ditutup. Bunga dengan cepat berpura-pura mengepel lantai dan bersembunyi di sudut. Baskoro membuka pintu dengan kasar. Bau parfum mahal dari setelan jas mewahnya memenuhi ruangan. Ia menatap kakaknya, Suryo, yang terbaring di tempat tidur dan tersenyum sinis, seperti senyum santai seorang pemenang yang yakin akan kemenangannya. Kakak, besok akhirnya duniaku. Jadi, istirahatlah dengan tenang sekarang. Bernapas pun menyakitkan. Kan? Aditya yang bersembunyi di dalam wadah plastik mendengar kata-kata itu di balik dinding tebal. Ia menggertakkan giginya. Tinjunya bergetar. Ia ingin sekali melompat keluar dan mencekik lehernya, tetapi ia menahannya. Baskoro melirik infus sekali, lalu mengangguk puas. Saat hendak keluar, ia menendang wadah pengumpul limbah dengan kesal. Bagaimana cara membersihkannya? Menghalangi jalan. Aditya di dalam wadah nyaris mengerang kesakitan karena benturan itu, tetapi ia menggigit bibirnya dan bertahan. Keheningan yang membuat jantung berdebar-debar menyelimuti. Begitu Baskoro pergi, Pak Budi masuk. Sambil menyeka keringat dingin, ia berkata dengan tergesa-gesa. Cepat pergi, 5 menit lagi ada ronde dokter. Bunga mendorong wadah pengumpul limbah berat berisi Aditya, dan dengan putus asa keluar dari koridor. Saat melewati para pengawal, rasanya napasnya berhenti. Ia turun ke lantai 1 dengan lift barang. Begitu pintu lift terbuka, Bunga mendorong wadah pengumpul dengan sekuat tenaga. Saat keluar dari pintu belakang rumah sakit, udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Rasa lega karena selamat menyelimutinya. Sejam kemudian, telepon datang dari Dokter Surya. Suaranya bergetar. Kak, kandungan cairan infus itu 100% cocok dengan racun yang terdeteksi dalam darah Bapak Direktur Utama sebelumnya. Inilah alat pembunuhan yang digunakannya. Buktinya sempurna. Usahanya menyerahkan sampel yang diambil kepada Dokter Surya yang menunggu membuahkan hasil.
Aditya yang keluar dari rumah sakit, dengan penuh amarah, mengangkat ponselnya untuk segera memberitahukannya kepada dunia. Tetapi kemudian ia menurunkan ponselnya. Belum. Kalau sekarang diungkap, dia akan lolos dengan memotong ekornya. Di ruang rapat umum pemegang saham, saat dia berada di puncak tertinggi, aku harus menyeretnya ke bawah. Aditya menahan amarah yang membara. Ia mengepalkan dan membuka tinjunya berulang kali. Balas dendam harus dilakukan dengan dingin. Jika menyerang dengan amarah yang panas, justru akan menjadi korban. Kembali ke rumah aman, Aditya memegang tangan Bunga dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, ini adalah perang. Meskipun tidak menggunakan senjata, nyawa akan dipertaruhkan. Cukup sampai di sini saja." Aditya menyerahkan amplop uang yang telah disiapkannya. Amplop tebal, tetapi Bunga melemparkan amplop itu ke lantai. Amplop itu jatuh ke lantai dengan suara tumpul. "Jangan meremehkan orang dengan uang." Bunga menatap lurus ke mata Aditya. "Kakimu memang sudah sembuh, tapi kamu belum bisa lari, kan? Jika kamu adalah kursi roda, maka aku adalah rodanya. Bagaimana kursi roda bisa berjalan tanpa roda?" Bunga menatap lurus ke mata Aditya. "Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Entah kita melihat akhirnya bersama, atau mati bersama, aku akan berada di sisimu." Pengakuan tulus Bunga membuat Aditya luluh. Tidak ada kata-kata yang keluar. Ia memeluk Bunga dengan erat. Bahu kecil itu berada dalam pelukannya. "Terima kasih. Dan maafkan aku. Aku pasti akan menang dan hidup untuk melindungimu." Suara Aditya bergetar. Bunga menepuk punggungnya dengan lembut. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Keduanya menatap pemandangan malam di luar jendela kamar yang sempit. Banyak lampu berkelip-kelip. Salah satu dari lampu-lampu itu pasti kantor Baskoro. "Setelah besok berlalu, bisakah kita kembali ke pantai itu?" tanya Bunga. Aditya menjawab, "Tidak, kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana kita bisa bersama." Bunga menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. Ketenangan sebelum badai menyelimuti keduanya. Saling mengandalkan kehangatan satu sama lain, mereka menunggu hari pertempuran. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing samar-samar. Hari di mana nasib mereka dan keadilan akan diadili perlahan-lahan mendekat. Sehari sebelum rapat umum pemegang saham. Ruang serbaguna hotel dipenuhi ketegangan seperti medan perang. Untuk meredam kegelisahannya, Baskoro menambah jumlah pengawal 3 kali lipat dari biasanya. Semua pintu masuk dijaga ketat. Keamanan seketat baja yang tidak bisa dilewati seekor tikus pun. Dari gerbang depan hingga lobi dan pintu masuk acara, dipasang 3 lapis pos pemeriksaan keamanan, detektor logam berkilauan dan para pengawal berdiri dengan waspada. Baskoro berteriak pada kepala tim keamanan. "Jangan biarkan seekor semut pun masuk tanpa izinku." Daftar semua peserta yang dijadwalkan hadir diperiksa ulang. Pemeriksaan tas dan barang bawaan dikabarkan akan lebih ketat daripada di bandara. Besok, Baskoro akan menjadi direktur utama yang baru. Pada saat yang sama, di rumah aman di perkampungan kumuh, Pak Budi bersembunyi di toilet dan mengirim pesan kepada Aditya. Itu adalah kata sandi administrator komputer ruang siaran yang dapat menghidupkan dan mematikan layar besar dan pengeras suara di ruang rapat umum pemegang saham sesuka hati. Satu kata sandi ini adalah kunci kemenangan besok. Aditya memasukkan kata sandi ke laptop dan mengakses sistem. Tulisan akses berhasil muncul di layar. Ia telah menanamkan video dan file suara yang akan diledakkan besok. Adegan Baskoro menyuntikkan racun ke ayahnya, bukti manipulasi data obat baru, buku besar dana gelap, jarinya gemetar, tetapi ia menyelesaikan pekerjaan itu tanpa kesalahan. Jika ini gagal, semuanya akan berakhir. Aditya bercermin dan memeriksa skenario untuk besok. Alih-alih masuk dengan berjalan normal, ia berencana untuk muncul dalam wujud pasien kursi roda yang tak berdaya seperti yang mereka ingat, untuk memancing kelengahan mereka, lalu bangkit berdiri. Saat itulah, terdengar suara mencurigakan dari ujung gang, sedan hitam melaju perlahan menuju rumah aman. Mobil-mobil yang bergerak diam-diam dengan lampu depan dimatikan, mereka adalah preman bayaran yang disewa Baskoro. "Kita ketahuan." Bunga memeriksa situasi di luar melalui jendela dan berteriak dengan panik. 3 sedan telah memblokir kedua sisi gang. Jaring pengepungan semakin menyempit. Di halaman,
Ada mobil Starlet yang mereka tumpangi dan sebuah truk rongsok yang ditinggalkan oleh pemilik rumah. Waktunya memilih. Jika mereka keluar sekarang, kecepatan Aditya yang menggunakan kursi roda akan lambat dan sudah pasti keduanya akan tertangkap. Bunga melirik keluar jendela sejenak, lalu segera mengambil keputusan. Aku akan menarik perhatian mereka. Aditya mencoba menghentikan Bunga. Ia memegang lengannya. Tetapi Bunga sudah mengenakan mantelnya dan berkata dengan tegas. Kalau kamu tertangkap di sini, kita berdua akan mati dan balas dendam pun berakhir. Selama aku memancing mereka, kamu bergerak sesuai rencana. Mata Bunga berkaca-kaca, tetapi suaranya tidak bergetar. Aditya, dalam sekejap, memilih logika daripada emosi. Ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bunga. Hatinya terasa seperti terkoyak. Bunga menggenggam erat tangan Aditya, tangannya hangat. Kita bertemu di parkir bawah tanah hotel. Pastikan kamu selamat. Perpisahan yang singkat dan padat. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tidak ada waktu. Bunga lebih dulu menyalakan mesin truk tua di halaman. Dengan suara mesin yang berisik, ia melesat keluar dari gang. Mangsa keluar. Tangkap. Mobil-mobil preman yang bersembunyi serentak mengejar truk Bunga. Pengejaran berbahaya terjadi di gang-gang sempit. Gang yang kosong. Aditya memanfaatkan celah yang diciptakan Bunga, melarikan diri dengan mobil Starlet ke arah yang berlawanan. Jantungnya terasa seperti mau meledak. Di kaca spion, terlihat truk Bunga yang semakin menjauh. Lampu belakang merahnya semakin mengecil. Alih-alih memukul dada dan menangis, Aditya mencengkeram kemudi hingga nyaris bengkok. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tunggu saja. Ini akan menjadi malam terakhir yang kau nikmati. Kau akan membayar mahal karena telah menyentuh Bunga. Bunga menarik tuas di bak truk. Tong minyak dan barang-barang rongsokan yang diangkutnya tumpah ke jalan. Minyak menyebar di atas aspal. Salah satu mobil yang mengikuti tergelincir dan terbalik. Terdengar suara ledakan keras. Tetapi dua mobil lainnya terus mengejar dengan gigih. Cahaya lampu depan memenuhi kaca spion. Akhirnya, jalan buntu di sebuah pabrik tua. Tidak ada tempat lagi untuk pergi. Truk Bunga berhenti setelah ditabrak dengan keras di bagian samping oleh mobil preman. Dengan suara benturan keras, Bunga membenturkan kepalanya ke kemudi. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat mereka mengelilinginya. Bunga tersenyum lega. Aditya berhasil lolos. Itu saja sudah cukup. Pak Wakil Direktur, Aditya Wijoyo berhasil lolos, tetapi kami berhasil menangkap wanita itu. Di seberang telepon, terdengar suara tawa sinis Baskoro. Bagus. Sandera yang sangat berguna datang dengan sendirinya. Ikat dan bawa dia. Bunga dimasukkan ke kursi belakang sedan hitam dengan mulut disumpal dan tubuh diikat. Seluruh tubuhnya sakit, tetapi ia tidak bisa bersuara. Sambil menatap lampu-lampu Jakarta yang menjauh, Bunga berdoa dalam hati. Semoga Aditya selamat. Tidak peduli apa yang terjadi padaku di sini, dia harus berhasil membalas dendam. Sementara itu, Aditya berhasil tiba di parkir bawah tanah hotel tempat rapat umum pemegang saham akan diadakan. Ia mematikan mesin dan duduk terdiam sejenak. Tetapi tidak ada kabar dari Bunga. Ia memeriksa ponselnya puluhan kali, tetapi layarnya tetap hitam. Firasat buruk menekan dadanya. Aditya berusaha menyingkirkan kegelisahannya dan bersembunyi di gudang peralatan kebersihan di sudut lantai 4 bawah tanah yang telah ia identifikasi sebelumnya. Bau debu dan udara lembab, serta dingin menyelimuti. Ia sendirian dalam kegelapan. Saat malam semakin larut, ketegangannya mereda dan kejang parah menyerang kakinya. Aditya menggigit handuk dan menahan jeritan karena sakitnya otot yang terpelintir. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk kakinya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ada obat pereda nyeri di sakunya. Tetapi Aditya tidak mengeluarkannya. Tidak boleh. Kalau besok pikiranku kabur, aku akan membuat kesalahan. Aku harus bertahan dengan pikiran jernih. Aditya menghentikan tangannya yang hendak mengeluarkan obat pereda nyeri dan membuangnya ke lantai. Pil-pil itu berserakan di lantai. Jangan lupakan rasa sakit ini. Rasa sakit ini pun harus kukembalikan sepenuhnya kepada mereka. Aditya menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar amarahnya. Ia membuka matanya lebar-lebar dan begadang semalaman. Tatapan matanya sudah seperti binatang buas yang akan berburu.
Pukul 2 dini hari, gudang itu gelap gulita. Aditya mengeluarkan ponsel sekali pakai dalam kegelapan. Cahaya layar yang redup menerangi wajahnya. Ia mengirim pesan kepada seorang wartawan yang dikenalnya dan seorang perwakilan pemegang saham minoritas yang berpihak padanya. Besok pagi pukul 9, topeng Wakil Direktur Baskoro Wijoyo akan terlepas. Datanglah ke ruang rapat umum pemegang saham. Begitu tombol kirim ditekan, chip terakhir telah dilemparkan. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Hari mulai terang. Sekitar hotel sejak pagi buta sudah ramai oleh pengawal pribadi Baskoro dan para wartawan. Kilatan kamera menyala dan sedan-sedan mewah berdatangan berbaris. Aditya di gudang bawah tanah mencuci wajahnya yang ditumbuhi janggut tipis dengan air dingin. Tatapan matanya di cermin tajam. Bukan lagi mata pasien yang lemah. Aditya mengenakan setelan jas usang yang dibawanya dan duduk di kursi roda tua yang dibelikan bunga. Kulitnya sudah usang dan rodanya mengeluarkan suara gesekan besi. Tetapi saat ini, inilah senjata terbaik untuk membuat Baskoro lengah. Mereka percaya bahwa ia masih belum bisa berjalan. Tunggu saja. Aku akan mengembalikan neraka yang kau ciptakan. Aditya memutar roda kursi rodanya dalam kegelapan dan menuju lift barang. Hanya suara roda yang suram yang menggema di parkir bawah tanah. Pertempuran terakhir untuk menyelamatkan bunga, menyelamatkan ayahnya, dan menjatuhkan Baskoro telah dimulai, pagi hari rapat umum pemegang saham. Ruang serbaguna Grand Hotel penuh sesak dengan wartawan dan tokoh-tokoh politik dan bisnis. Kilatan kamera menyala tanpa henti. Di atas panggung, Baskoro mengenakan setelan tuxedo yang rapi dan tersenyum santai. Di layar besar di belakangnya, tulisan peluncuran obat baru inovatif Neurocare, pelantikan Direktur Utama Baskoro Wijoyo bersinar dengan megah. Baskoro mengambil mikrofon dan memulai pidatonya. Hari ini, kita melangkah menuju masa depan tanpa penyakit. Meskipun keponakan saya, Aditya, telah meninggalkan kita karena kecelakaan yang tragis. Baskoro berpura-pura menangis palsu. Para direktur dan pemegang saham yang telah disuap bertepuk tangan meriah, memeriahkan suasana. Oleh karena itu, saya, dengan meneruskan wasiat almarhum, menerima jabatan Direktur Utama Grup, dan menyatakan peluncuran obat baru ini. Baskoro mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi. Tepat pada saat itu, kedua pintu besar ruang serbaguna terbuka lebar dengan suara dentuman keras. Keheningan menyelimuti kerumunan yang tadinya riuh. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Di bawah cahaya lampu, sebuah kursi roda perlahan masuk. Suara roda yang berputar di lantai marmer menggema di ruang serbaguna yang sunyi. Aditya Wijoyo yang dikira sudah mati. Ia telah bercukur dan mengenakan setelan jas yang rapi, tetapi masih duduk di kursi roda dengan wajah pucat, seolah-olah hantu telah muncul. Ruangan itu seketika menjadi kacau balau. Kilatan kamera menyala gila-gilaan. Para wartawan melontarkan pertanyaan. Apakah Anda masih hidup? Apakah berita kematian itu bohong? Bukan. Bukankah itu Aditya? Kau masih hidup. Baskoro melompat dari panggung dan berpura-pura memeluk Aditya. Sambil berbisik dingin dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Aditya. Anjing yang kau sembunyikan itu sekarang terikat di ruang tunggu di belakang aula. Aku juga penasaran apa yang akan terjadi jika kau macam-macam. Ekspresi Aditya seketika mengeras. Baskoro berpura-pura menunjukkan ekspresi prihatin dan berteriak dengan suara keras. Kakimu masih belum bisa digunakan, ya? Sepertinya guncangannya sangat besar. Aditya menjawab dengan suara lemah. Ya. Berkat obat yang paman berikan, saya baru bisa selamat. Aditya mengeluarkan sebuah USB dari sakunya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Untuk merayakan pelantikan paman, saya membawa video wasiat terakhir yang ditinggalkan ayah. Setelah ini diputar, saya akan pergi. Video wasiat. Mata Baskoro berbinar. Ia berpikir bahwa kata-kata terakhir yang ditinggalkan kakaknya saat sekarat akan menjadi alat yang baik untuk memperkuat legitimasinya. Ya, bagus sekali. Wasiat kakak harus kita lihat bersama. Tanpa curiga, Baskoro menerima USB itu dan menyerahkannya kepada petugas. Tanpa menyadari bahwa itulah tali yang akan mencekik lehernya. Petugas memasukkan USB itu. Layar di layar utama, berkedip-kedip dan berubah. Pandangan para hadirin tertuju ke layar. Video yang mengejutkan mulai diputar.
Adegan tikus-tikus di laboratorium masa lalu yang disuntik obat lalu lumpuh dan mati muncul. Dokumen manipulasi data klinis berlalu dengan cepat. Jeritan terdengar dari berbagai sudut ruang rapat. Pukulan telak datang dari rekaman suara yang menggema memekakkan telinga. Asalkan kakak tidak ada. Buat anak itu, Aditya, tidak akan bisa berjalan seumur hidup, terus beri dia obat agar tidak bisa rehabilitasi. Suara Baskoro. Tidak salah lagi, itu adalah suaranya. Ruang rapat umum pemegang saham dipenuhi jeritan dan keterkejutan. Baskoro yang terpojok kehilangan akal sehatnya dan berteriak, "Matikan! Cepat matikan!" Baskoro memberi isyarat kepada preman bayaran yang telah disiapkannya. "Apa yang kalian lakukan? Cepat seret orang gila itu keluar." Saat para preman hendak menyerang Aditya, pintu samping ruang rapat terbuka. Para pengikut setia Baskoro menyeret bunga masuk. Bunga yang tertangkap dalam pengejaran semalam diikat dengan tali, dan bibirnya pecah berdarah. Tetapi tatapan mata bunga tidak gentar. Baskoro menyuruh para preman mundur dan menjambak rambut bunga, menyeretnya ke depan. Ia mengeluarkan suntikan obat baru berkonsentrasi tinggi yang dibawanya untuk keadaan darurat dan menodongkannya ke leher bunga. Ujung jarum menyentuh kulit bunga. Semua berhenti. "Matikan siaran itu, kalau tidak, wanita ini akan kubuat menjadi manusia sayur di sini." Teriakan gila Baskoro membuat seluruh ruang serbaguna membeku. Para pengawal dan wartawan menahan napas. Mata Aditya membelalak. "Lepaskan wanita itu. Yang kau inginkan adalah aku, kan?" Baskoro tersenyum sinis dan mengejek Aditya. Ekspresi kemenangan yang yakin. "Katakan kau akan menghancurkan datanya. Cepat, kalau tidak, aku akan menusukkan jarum ini ke leher wanita ini." Bunga yang mulutnya disumpal menggelengkan kepalanya dan menatap Aditya dengan tatapan memohon agar tidak mendekat. Air mata menggenang di matanya, tetapi tatapannya tegas. Terkandung tekad untuk berkorban demi Aditya. Saat semua orang mengira situasi ini tanpa harapan, Aditya mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya dengan kekuatan hingga urat-uratnya menonjol. Urat-urat di punggung tangannya memerah. Aditya mengambil napas dalam-dalam sekali dan mengangkat pantatnya dari kursi roda. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara berderit, Aditya yang tadinya duduk, berdiri tegak di atas kedua kakinya. Postur tubuhnya yang tinggi 185 cm, dan aura mengintimidasinya terpancar. Pria yang dikatakan tidak bisa berjalan kini telah berdiri. Semua suara di ruangan itu seolah terhapus sesaat. Terdengar desahan dari seseorang. Pupil mata Baskoro bergetar seperti gempa bumi. "Kau, kakimu." Suara Baskoro serak. Aditya bukan lagi pasien yang berlatih berjalan. Seperti binatang buas yang penuh amarah, ia berlari seketika menuju Baskoro yang berada di bawah panggung. Suara langkah kakinya menggema di lantai marmer. Sebelum Baskoro sempat bereaksi, Aditya melompat dan menangkap pergelangan tangan Baskoro. Baskoro menjerit, jarum suntik jatuh ke lantai dan pecah. Aditya memukul wajah Baskoro dengan tinju kanannya. Baskoro terjatuh. Pria yang pernah mengincar tahta kini terkapar di lantai dan mengerang. Aditya mencengkeram kerah baju Baskoro yang terkapar dan dengan lirih namun menggema di seluruh ruangan menyatakan, "Eksperimen menjijikkanmu sudah berakhir." Aditya memeluk bunga yang gemetar dan melepaskan tali ikatannya. "Maaf terlambat. Kau pasti sangat takut." Barulah saat itu, suara sirene terdengar dan pasukan khusus polisi menyerbu masuk ke ruang serbaguna. Polisi bersenjata lengkap mengepung ruangan itu. Berkat bukti yang diserahkan oleh Pak Budi sebelumnya, surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan. Baskoro Wijoyo, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pelanggaran undang-undang kesehatan, dan penggelapan. Borgol dingin memborgol pergelangan tangan Baskoro. Hingga saat diborgol pun, Baskoro masih meronta. Ini fitnah. Semua ini rekayasa anak itu. Tetapi tidak ada yang mendengarkan, kamera-kamera merekam sosok Baskoro yang diborgol. Baskoro diseret keluar oleh polisi, akhir yang tragis bagi pria yang pernah mencoba merebut tahta. Setelah situasi terkendali, Aditya merapikan pakaiannya yang kusut. Dengan bantuan bunga, ia kembali naik ke atas panggung. Kali ini dengan kedua kakinya, bukan kursi roda. Semua kamera tertuju padanya. Aditya mengambil mikrofon dan dengan tegas menyatakan, "Mulai hari ini, Neurocare akan ditarik seluruhnya dari peredaran.
Semua data terkait akan diserahkan kepada lembaga investigasi, dan semua pihak yang telah memprivatisasi perusahaan akan diadili di pengadilan. Tepuk tangan meriah membahana. Di tengah sorotan lampu kilat, Aditya mengangkat tangan Bunga yang berdiri di sampingnya dan menggenggamnya erat. Air mata menggenang di mata Bunga. Sosok pemenang sejati, kisah mereka yang dimulai di laut kini membuka babak baru, seminggu setelah kejadian itu selesai. Di bangsal VIP Rumah Sakit Universitas, Direktur Utama Suryo Wijoyo yang terus-menerus diberi penawar akhirnya sadar dari koma panjang. Tim medis pun menyebutnya keajaiban. Suryo yang membuka mata mengenali putranya yang menjaga di samping tempat tidurnya. Aditya yang tampak kurus. Karena begadang merawatnya, kantung matanya menjadi gelap. Direktur Utama mengulurkan tangannya yang gemetar. Aditya memegang tangan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Air mata yang ditahannya pun pecah. Pria yang selalu harus tegar sebagai pewaris konglomerat kini hanyalah seorang anak di hadapan ayahnya. Suryo dengan susah payah menggerakkan lidahnya yang kaku dan berkata, "Maafkan ayah. Ayah tidak bisa melindungimu, dan terima kasih telah kembali hidup-hidup. Ayah bangga padamu, nak." Mata Direktur Utama pun memerah. Ayah dan anak itu lama berpegangan tangan tanpa kata. Aditya membawa Bunga yang menunggu di luar kamar rumah sakit masuk. Bunga masuk dengan ekspresi tegang. "Ayah, inilah orang yang telah menyelamatkan saya. Penyelamat hidup saya dan orang yang akan saya dampingi seumur hidup." Suara Aditya penuh keyakinan. Suryo menggenggam tangan Bunga yang kasar dengan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. "Nak, terima kasih. Kaulah yang telah membangun kembali keluarga kita." Bunga pun meneteskan air mata dan mendoakan kesembuhan Direktur Utama. Beberapa hari kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang vonis terhadap Baskoro dan komplotannya digelar. Ruang sidang penuh dengan penonton dan wartawan. Suara rana kamera berbunyi tanpa henti. Baskoro yang mengenakan seragam tahanan tetap bersikap angkuh. Sosoknya yang dulu mengenakan setelan jas mewah dan berkuasa sudah tidak ada lagi. "Saya melakukan itu demi perusahaan." Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tidak ada tanda-tanda penyesalan sama sekali. Hakim membacakan putusan. Terdakwa telah melakukan eksperimen biologis yang tidak manusiawi, percobaan pembunuhan, dan penggelapan, namun tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan sama sekali. Oleh karena itu, perlu diisolasi dari masyarakat secara permanen dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan, Baskoro menjerit. Ia diseret keluar oleh petugas pengadilan. Ia meronta-ronta dan berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Aditya menyaksikan pemandangan itu dari kursi penonton dengan dingin dan tenang. Momen di mana lingkaran karma yang panjang terputus. Pak Budi memilih untuk menyerahkan diri. Sebelum masuk ke kantor polisi, ia menemui Aditya dan menundukkan kepalanya untuk terakhir kalinya. "Saya tidak akan lari dari dosa saya dan akan menerima semuanya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda." Aditya menugaskan tim pengacara terbaik di negeri ini untuk Pak Budi dan menepuk bahunya. "Aku akan membantumu agar hukumannya diringankan. Setelah selesai menjalani hukuman, kita minum soju bersama, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai kakak dan adik." Sebulan kemudian, Aditya mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berdiri di atas panggung. Ia secara resmi mengumumkan penghentian total Neurocare dan melakukan pertunjukan penghapusan semua data penelitian terkait di tempat. Layar penghapusan file muncul di layar besar. "Mulai sekarang, grup kita hanya akan membuat obat yang menyelamatkan manusia, bukan uang. Itulah filosofi pendirian yang dibangun oleh ayah saya dan nilai yang akan saya pertahankan." Tepuk tangan meriah dari para pemegang saham dan karyawan. Era baru telah dimulai, 2 musim berganti, 6 bulan kemudian, musim gugur. Pernikahan megah digelar di taman luar ruangan hotel milik grup perusahaan. Taman yang diwarnai daun-daun musim gugur tampak seperti adegan dalam dongeng. Di kursi tamu, tidak hanya tokoh-tokoh politik dan bisnis, tetapi juga kepala desa nelayan bunga dan nenek permen min, serta penduduk desa lainnya diundang sebagai tamu VIP. Anak yang dulu lemah itu sekarang menjadi pengantin pria yang begitu tampan. Nenek itu tersenyum puas dan bertepuk tangan. Suryo yang telah banyak pulih dari perkiraan para dokter bahwa ia harus menggunakan kursi roda, berdiri di altar dengan bantuan 1 tongkat. Bunga yang mengenakan gaun pengantin putih bersih,
dan Aditya yang mengenakan tuxedo masuk bersamaan. Gaun bunga berkilauan di bawah sinar matahari, langkah keduanya lebih gagah dan indah dari model manapun. Suryo, alih-alih memberikan khotbah pernikahan, memberikan surat pengangkatan direktur utama kepada putranya dan cincin pusaka keluarga kepada menantunya sambil tersenyum. Sekarang, beban berat ini kalian yang pikul. Aku akan bersenang-senang mengasuh cucu. Setelah pernikahan selesai, keduanya, alih-alih pergi berbulan madu ke tempat-tempat mewah seperti Maladewa atau Hawaii, berkemas dan menuju pesisir selatan Jawa. Di dalam mobil yang melaju di jalan raya pantai selatan. Laut biru terhampar di luar jendela. Jalan yang setahun lalu mereka lalui dalam badai untuk mati, kini mereka lalui dengan ekspresi paling bahagia di dunia. Bunga mengemudi dan Aditya menatapnya dari kursi penumpang. Setibanya di desa nelayan, penduduk desa menyambut mereka dengan memainkan musik tradisional. Aduh, Bunga dan menantu konglomerat kita sudah datang. Seluruh desa menjadi ramai. Aditya melepas setelan jasnya dan berganti dengan celana komprang. Lalu mulai memperbaiki rumah tua Bunga, dengan palu di tangan. Ia mengganti pintu gerbang yang lapuk dengan yang baru. Atap yang bocor pun diperbaiki hingga kokoh. Kenapa dikerjakan sendiri? Kan bisa menyewa orang. Tanya Bunga. Aditya menyeka keringat dan tersenyum. Ini adalah tempat yang telah menyelamatkan kita. Aku ingin memperbaikinya dengan tanganku sendiri. Kepala desa yang lewat memberikan sebotol tuak dan berkata, "Kukira hanya tampangnya saja yang bagus. Ternyata pintar bekerja juga. Dari semua orang Jakarta, dialah yang terbaik." Aditya tersenyum dan menerima tuak itu. Saat malam tiba, pesta besar digelar di halaman. Prasmanan mewah dari Jakarta dan ikan segar hasil tangkapan desa disajikan melimpah di atas meja. Musik tradisional dimainkan dengan meriah. Aditya menuangkan minuman untuk para lansia di desa satu persatu dan mengucapkan terima kasih. Ia tahu bahwa ketidakpedulian hangat mereka yang telah menyembunyikan dan berpura-pura tidak melihatnya telah menyelamatkannya. Para lansia tersenyum sambil menolak dengan sopan. Saat pesta semakin meriah, Aditya dan Bunga diam-diam meninggalkan tempat itu dan berjalan-jalan. Tempat yang mereka tuju adalah ujung tebing tempat Aditya ditinggalkan setahun yang lalu dan Bunga menyelamatkannya. Suara ombak sama derasnya seperti waktu itu, tetapi tidak lagi menakutkan. Cahaya bulan menyinari laut dengan warna perak. Angin mengibarkan ujung pakaian mereka. Aditya berhenti di depan Bunga dan menawarkan punggungnya. "Naiklah, aku sudah janji, kan? Kalau sudah sembuh, aku akan menggendongmu lebih dulu." Janji yang dibuat di gua waktu itu. Bunga yang malu-malu, dengan hati-hati naik ke punggung lebar Aditya. Aditya menggendong Bunga dan berjalan perlahan di jalan setapak di tebing. "Berat?" tanya Bunga. Sambil menatap laut dari atas punggungnya, ia bertanya. Aditya menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tidak berat sama sekali. Rasanya seperti memiliki seluruh dunia, mana mungkin berat." Aditya berhenti berjalan dan menatap laut malam, lalu bertanya. "Hari itu, di tengah hujan, mengapa kau menyelamatkanku yang sudah sekarat? Kau bisa saja melewatiku begitu saja." Bunga memeluk leher Aditya lebih erat dan berbisik di telinganya. "Tidak ingat? Matamu yang mengatakannya." "Apa yang dikatakan mataku?" Bunga tersenyum dan menjawab. "Tolong selamatkan aku. Aku ingin hidup. Masih ada yang harus kulakukan." "Begitulah jeritanmu." Aditya menurunkan Bunga dan berhadapan dengannya. Cahaya bulan menyinari wajah Bunga. "Terima kasih. Karena telah mendengar jeritanku, dan karena telah berjuang bersamaku." Aditya mencium pipi Bunga. Angin beraroma laut menyelimuti keduanya. Krisis kematian yang dimulai di ujung tebing kini telah disempurnakan menjadi sumpah cinta abadi. Suara ombak menggema megah. Seperti restu bagi keduanya. Langit malam penuh dengan bintang yang seolah-olah akan tumpah. Lautan kematian telah berubah menjadi lautan cinta. Kisah sejati keduanya baru saja dimulai. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai selesai. Dimanapun Anda mendengarkan cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan saya pasti akan membalasnya. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mohon subscribe dan like,